Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul The Great Wall yang dirilis pada tahun 2016. Oke lah, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja ambilkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Di tengah perbukitan yang sunyi, beberapa orang tentara bayaran dari Eropa berlari dengan tergesa-gesa, dikejar oleh sekelompok bandit yang ganas. Setelah berusaha keras, mereka berhasil menghindari kejaran para bandit dan bersembunyi di balik tebing yang curam. Di malam harinya, di saat sedang beristirahat, beberapa anggota rombongan itu merasa pesimis untuk mencapai negeri Cina hidup-hidup. Namun, salah satu orang yang bernama William mencoba menguatkan teman-temannya. Misi mereka adalah untuk mengambil bubuk hitam ajaib dari negeri Cina yang bisa menciptakan ledakan yang luar biasa. Rekan William, Tovar, juga merasa pesimis. Dia khawatir bahwa bubuk hitam yang mereka cari mungkin hanyalah mitos belaka. Selain itu, tenaga mereka juga sudah semakin habis. Setelah melakukan perjalanan panjang selama berbulan-bulan, keraguan dan kelelahan mulai menghantui mereka. William memiliki ide untuk membuang perbekalan yang sudah tak berguna agar bawaan mereka semakin ringan. Di saat sedang memilah-milah, William menolak untuk membuang batu magnet miliknya karena bisa digunakan sebagai kompas. William dan Tovar kemudian berdiskusi mengenai nasib mereka yang sepertinya sudah tersesat. Namun, tiba-tiba mereka melihat makhluk aneh bergerak dengan cepat. Makhluk itu menghabisi rekan-rekan mereka yang tersisa. Makhluk tak terlihat itu bergerak dengan sangat gesit dan kejam. Di saat sedang mencari tahu tentang makhluk aneh itu, makhluk tersebut kembali muncul dan menyerang William. Namun secara aneh, William dengan mudah memotong lengan makhluk tersebut dan mendorongnya menuju jurang. William tampaknya memiliki kekuatan yang tak biasa, sehingga dia bisa mengalahkan makhluk itu dengan sangat mudah. Selain itu, William pun berinisiatif membawa potongan tangan makhluk itu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul dan sifat makhluk aneh tersebut. Di keesokan harinya, di saat sedang berkuda, William dan Tovar kembali dikejar oleh segerombolan bandit. Mereka berdua berusaha dengan keras untuk kabur. Namun ternyata, hal ini mengantarkan mereka ke hadapan tembok besar kerajaan Cina. Pasukan Cina kemudian menangkap mereka berdua dan membawa mereka ke aula tembok tempat para komandan perang dan jenderal perang berkumpul. Salah satu komandan Cina yang aduhai bernama Lin bertanya kepada William tentang asal-usul tangan monster itu. William menjelaskan bahwa dia bertemu dengan monster tersebut tak jauh dari tembok. Komandan Lin kemudian bertanya bagaimana William mendapatkan potongan tangan monster itu. William menjawab bahwa dia sendiri yang memotongnya. Para komandan dan pemimpin mereka termasuk Jenderal Shaw meragukan hal tersebut karena hal itu sangatlah mustahil. Komandan Lin lalu memeriksa William dan menemukan pedangnya berdarah hijau. William mengaku datang ke Cina untuk berdagang, tapi Lin curiga mereka adalah mata-mata karena penampilan mereka seperti tentara. Komandan Lin berniat menghabisi William dan Tovar, namun penasihat Wang mencoba menenangkannya. Wang menjelaskan bahwa bekas darah di pedang milik William membuktikan bahwa mereka berdua berkata jujur tentang pertarungan mereka dengan monster itu. Wang kemudian menyarankan agar mereka tak dihabisi, melainkan diteliti lebih lanjut. Tiba-tiba seorang petugas masuk ke dalam ruangan dengan wajah penuh ketakutan. Dia memberitahu Komandan Lin dan penasihat Wang bahwa para monster telah mulai bergerak dan menyerang. Jenderal Shaw langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Genderang perang dibunyikan di seluruh penjuru tembok besar dan semua pasukan bersiap-siap di atas tembok. Di dalamnya, William bertanya apa yang sedang terjadi. Penasihat Wang memberitahu bahwa saat ini mereka sedang bersiap menghadapi serangan dari monster buas yang bernama Tao Ti. Penasihat Wang menjelaskan bahwa Tao Ti itu selalu datang menyerang tembok besar setiap 60 tahun sekali. Wang juga mengungkapkan bahwa dia sengaja tak menghukum mati William karena ingin mencari tahu bagaimana caranya William menghabisi Tao Ti seorang diri.
Namun karena sudah tak ada waktu lagi, William dan Tovar tak sempat dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua pun disuruh ikut naik ke atas tembok besar. Sesamanya di atas, William melihat jutaan pasukan Cina bersiap-siap untuk berperang. Semua divisi pasukan bersiap di pos masing-masing, menunggu serangan dari Tao Ti. Komandan Lin dari divisi Berani Mati memimpin pasukannya bersiap-siap di tebing tembok besar. William dan Tovar takjub melihat kekuatan sebesar ini. Namun ada yang aneh dengan kekuatan sedahsyat ini. Kenapa wajah para prajurit Cina itu masih terlihat ketakutan? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat jutaan monster dengan kecepatan tinggi berlari menuju tembok dan membuat ketakutan para prajurit. Bola-bola api pun ditembakkan ke arah para monster, diikuti oleh hujan anak panah dari pasukan memanah. Mereka mengincar titik lemah monster, yaitu matanya. Sementara itu, Komandan Lin dan pasukannya mulai melompat menombak monster yang ada di bawah tembok. Namun, beberapa anak buah Lin tak bisa kembali hidup-hidup dalam aksi mereka. Di tengah peperangan yang sengit, Tovar melihat seseorang dari barat juga yang diam-diam memperhatikan mereka. Tovar merasa penasaran, mengapa orang itu tak diikat seperti mereka. Setelah perang reda nanti, mereka berdua berniat akan menanyai orang itu. Sementara itu, di luar tembok, jutaan monster masih bergerak menyerang. Mereka dipimpin oleh Ratu Monster yang dilindungi oleh puluhan monster berukuran lebih besar. Pasukan Cina berusaha melontarkan meriam api ke arah Ratu Monster. Namun, para pelindung Ratu Monster membuat perisai yang sangat kuat, sehingga serangan itu tak efektif. Jutaan monster yang lain kini hampir naik ke atas tembok. Dan beberapa di antaranya berhasil naik menyerang pasukan prajurit yang menjaga tembok. Pria barat yang tadi kemudian melepaskan ikatan William dan Tovar, dan mereka kemudian membantu melawan monster Tao Ti. William dan Tovar sebenarnya berperang untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dari terjangan Tao Ti. Di dalam pertarungan itu, William kemudian mencolok mata Tao Ti dengan tombak. Namun ternyata muncul Tao Ti yang lain lagi. William kemudian memanah mata Tao Ti dengan tepat. Tapi lagi-lagi muncul Tao Ti lain yang mengejar pria barat tadi. William kembali memanah Tao Ti itu tepat di matanya. Di luar tembok, Ratu Monster Tao Ti tiba-tiba mengirimkan sinyal khusus. Jutaan monster bawahannya itu pun mundur, membawa tubuh monster-monster lain yang sudah meninggoy. Setelah mengetahui bahwa William dan Tovar ikut berperang membantu mereka, Jenderal Shao berterima kasih dan menyuruh anak buahnya memberikan tempat menginap yang layak kepada kedua orang asing itu. Jenderal Shao kemudian datang menemui William dan berterima kasih karena William telah menyelamatkan nyawanya. Di malam harinya, Ballard, si pria bule, menemui William dan Tovar di dalam kamar. Ballard menjelaskan bahwa dia sama seperti William dan Tovar dahulu. Dia datang ke sini karena mengincar bubuk hitam, yaitu misiu. Ballard menjelaskan bahwa dia berhasil mendapatkan beberapa bubuk misiu, namun dia ditahan dan dilarang untuk pergi karena bubuk itu sangat rahasia. Di saat ini, Ballard ditahan untuk mengajari bahasa Inggris di sana. Dia kemudian memberitahu William dan Tovar bahwa dia memiliki rencana untuk kabur dan melarikan diri dari tempat itu. Dan dia ingin mereka bergabung dengannya. Di keesokan harinya, William dan Tovar yang sudah berpenampilan rapi masuk ke dalam aula. Di dalam ruangan itu, Jenderal Shao kembali memuji kemampuan memanah William. Komandan pasukan memanah yang masih penasaran ingin melihat kemampuan William sekali lagi, William lalu menyuruh Tovar melemparkan makhluk ke udara. Dan kemudian, William melakukan sebuah atraksi yang luar biasa. Melihat William melakukan itu, semua orang pun bertepuk tangan. Di saat sedang makan, William bertanya kepada Lin, sejak kapan dia ada di tembok itu.
Lin menjawab jika dia sudah bertugas di tembok sejak usianya masih kecil dan sudah menganggap tembok ini sebagai rumahnya. Lin kemudian bertanya hal yang sama kepada William. William pun menjawab jika dirinya juga sama seperti Lin, sudah menjadi tentara sejak kecil. Namun dia bertempur untuk pihak manapun yang memberinya uang. Lin pun terdiam. Lin memberitahu William bahwa mereka berdua tidaklah sama. Lin kemudian mengajak William ke atas tembok dan menuju ke tebing. Di sana, Lin menyuruh William mencoba melompat seperti yang biasa dilakukan oleh Lin dan pasukannya. Awalnya, William ragu-ragu untuk melompat. Namun akhirnya, dia menolak karena tak percaya bahwa pasukan itu bisa menariknya kembali ke atas. Lin kemudian memberitahu alasan kenapa mereka berdua tidak sama. Lin bertarung bukan untuk uang, melainkan karena rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kerajaan Cina. Lin dan semua pasukannya memiliki rasa saling percaya yang tinggi. Lin kemudian menyuruh William untuk belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Di malam harinya, Ballard memperlihatkan kemampuan bubuk mesiu di hadapan William dan Tovar. Ballard memiliki rencana untuk mencuri persediaan bubuk mesiu dan kemudian kabur. Di saat para pasukan Cina kembali bertempur melawan monster-monster yang diramalkan akan kembali menyerang tembok sebentar lagi. Sementara itu, penasihat Wang memanggil William dan Tovar menuju ruangannya. Di sana, Wang curiga bahwa batu magnet milik William bisa mempengaruhi monster Taoti, sehingga William bisa mengalahkan monster itu sendirian. William kemudian bertanya tentang asal-usul monster Taoti. Wang menjelaskan bahwa 20 abad lalu ada seorang kaisar jahat yang membuat rakyat menderita. Langit yang marah mengirim meteor hijau yang jatuh di sisi utara kerajaan. Dari dalam meteor itu keluar monster Taoti yang menyerang manusia. Sejak hari itu, setiap 60 tahun sekali, Taoti akan bangkit dan menebar teror dengan jumlah yang semakin banyak. Pasukan di tembok besar bertugas menjaga Taoti tidak sampai menyerang kerajaan dan melindungi rakyat dari ancaman monster tersebut. Di luar, Jenderal Shao dan pasukannya mendapat laporan tentang kemunculan monster Taoti. Lin mendampingi Jenderal Shao untuk memeriksa keadaan. Mereka menemukan tubuh pasukan yang meninggoy masih ada di sana. Lin merasa curiga karena tak biasanya monster Taoti meninggalkan mangsanya begitu saja. Dari depan terlihat satu ekor Taoti yang bergerak mendekat. Namun ternyata Taoti yang punya kecerdasan seperti manusia berusaha menjebak para pasukan tembok besar. Dari belakang mereka ada satu lagi Taoti yang mengendap-endap untuk memangsa mereka. Monster-monster ini pun mulai bergerak melancarkan serangan. Di dalam serangan ini, Jenderal Shao mendapat luka yang lumayan parah. Beberapa saat kemudian, Jenderal Shao yang merasa nyawanya tak bisa tertolong menyuruh Lin menggantikan jabatannya sebagai jenderal. Alasannya, Lin memiliki kemampuan yang layak dan sudah menghabiskan seluruh hidupnya di tembok ini. Dengan demikian, Lin diharapkan dapat memimpin pasukan dengan lebih baik dan melindungi tembok dari serangan monster. Jenderal Shao pun akhirnya meninggoy. Di malam itu juga diadakan upacara pemakaman Jenderal Shao sebagai pengobatan terakhir kepada pemimpin yang telah gugur. Di keesokan harinya, utusan dari istana datang membawa dokumen berusia 900 tahun yang berisi rahasia bagaimana pasukan Cina dahulu kala bisa mengalahkan Taoti. Di dalam dokumen itu terdapat kisah tentang 3 monster Taoti yang menyerang gerbang Hans. Namun secara aneh, 3 monster itu tiba-tiba terdiam dan tak bergerak. Penasihat Wang teringat bahwa di gerbang Hans ada magnet yang mirip dengan magnet yang dibawa oleh William. Wang yakin bahwa magnet itulah alasan kenapa William bisa mengalahkan monster Taoti dengan mudah seorang diri. Magnet itu bisa memutus jaringan komunikasi monster Taoti dengan ratu monster mereka. Tanpa komunikasi itu, monster Taoti tak akan bisa bergerak dan akan terdiam. Wang menyadari bahwa magnet ini adalah kunci untuk mengalahkan monster Taoti dan menyelamatkan tembok. Jenderal Lin meragukan kesimpulan penasihat Wang tentang magnet dan monster Taoti. William lalu berkata bahwa mereka harus melakukan eksperimen untuk membuktikan teori tersebut. William punya ide, kenapa mereka tak menangkap salah satu monster Taoti saja sebagai bahan eksperimen. Dia menawarkan diri untuk membantu menangkap monster itu menggunakan kail pancing raksasa seperti yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Lin pun setuju dengan rencana William dan mereka mulai mempersiapkan diri untuk menangkap monster Taoti. Seusai rapat, Tovar marah kepada William karena membantu pasukan Cina. Bukankah misi mereka berdua adalah mencuri bubuk mesiu dan kemudian kabur? William hanya diam saja tak menjawab pertanyaan Tovar.
Di keesokan harinya, penasehat Wang mengoleskan obat bius yang sangat kuat ke beberapa tombak yang akan digunakan sebagai kail pancing. Tombak-tombak itu kemudian dikaitkan dengan rantai. Semua pasukan lalu bersiap-siap untuk menangkap monster Taoti, meskipun kabut tebal menyelimuti area tersebut. Sementara itu, di saat sedang bertugas, Sen, si prajurit baru, tak sengaja menjatuhkan mangkuk racun karena saking tegangnya. Pimpinannya yang marah lalu menghukum Sen dengan menyuruhnya untuk kembali bekerja di dapur. Kabut yang mulai tebal membuat jarak pandang sangat terbatas. Namun, seluruh pasukan tetap bersiaga. Tiba-tiba muncul beberapa monster yang menyeret pasukan ke bawah. Di bawah, ternyata jutaan Taoti merangkak secara diam-diam menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Lin langsung menyuruh semua pasukannya mulai menyerang. Pasukan-pasukan itu pun turun, memulai pertempuran sengit melawan monster-monster Taoti yang tak terhitung jumlahnya. Dari dalam tembok, pasukan lain menggerakkan gunting raksasa yang langsung memotong monster-monster Taoti yang mendekat. Sementara itu, William bimbang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Haruskah dia membantu pasukan Cina melawan monster-monster itu, atau mencuri bubuk mesiu dan kemudian kabur bersama Tofar? Di sisi lain, tombak-tombak pancing pun ditembakkan. Tombak itu berhasil mengenai beberapa monster Taoti. Di saat akan diangkat, monster Taoti yang lain membantu melepaskan tombak-tombak itu. Tombak-tombak itu pun terlepas satu persatu. Kini tinggal satu tombak yang tersisa. William kemudian bergerak, memilih untuk membantu pasukan Cina. William menyuruh Lin membuat perisai agar monster itu tak membantu monster yang lain. Meriam api pun ditembakkan di sekitar monster yang terkena tombak, agar Taoti lain tak bisa membawa Taoti yang terkena bius tadi. Karena rantai tidak kuat menarik monster Taoti, William pun berniat untuk turun. Sesamanya di bawah, William kembali mengaitkan rantai kepada monster yang sudah tak sadarkan diri itu. Namun, tiba-tiba muncul beberapa monster lain. Tofar lalu datang melindungi William. Mereka berdua bahu-membahu melawan monster-monster yang muncul dari segala penjuru. William lalu memberi kode agar Lin membantu mereka. Menyadari William dan Tofar sedang dalam kesulitan, Lin menyuruh pasukannya menembakkan panah bom mesiu. Panah bom itu pun ditembakkan dan ledakan terjadi di mana-mana. William dan Tofar tercengang melihat kekuatan ledakan bubuk mesiu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari balik tembok, beberapa pasukan Cina muncul, menyelamatkan mereka berdua dari kepungan monster-monster Taoti. Beberapa saat kemudian, setelah kembali sadar, Lin memberitahu bahwa misi menangkap monster telah berhasil. Lin berterima kasih kepada William karena telah membantunya. Namun, Lin juga tahu bahwa William telah melihat kekuatan bubuk mesiu yang sangat dahsyat. Bubuk mesiu adalah senjata yang mengerikan, dan Lin tak ingin bubuk itu jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab. Itulah alasan mengapa kerajaan Cina tak akan membiarkan siapapun yang mengetahui rahasia bubuk mesiu pergi begitu saja. Lin ingin William melupakan apa yang dia lihat barusan dan tak membocorkan rahasia bubuk mesiu kepada siapapun. Di tempat lain, penasehat Wang mendekatkan batu magnet ke arah kerangkeng tempat monster Taoti ditahan. Secara mengejutkan, magnet itu benar-benar berhasil membuat monster itu terdiam. Utusan kaisar kemudian bersikeras meminta agar monster Taoti yang ditangkap itu dikirimkan menuju istana untuk diteliti lebih lanjut. Mereka ingin memahami lebih baik tentang monster ini dan bagaimana cara menggunakannya untuk kepentingan kerajaan. Meskipun penasihat Wang telah melarang mereka karena Taoti belum diteliti lebih lanjut, tapi apalah daya Wan. Dengan terpaksa mereka pun merelakan Taoti dibawa. Taoti pun langsung dibawa menuju ke ibu kota kerajaan. Beberapa saat kemudian, semua pasukan bergerak karena ada tanda-tanda pergerakan monster. Setelah diperiksa, ternyata di bawah tembok besar, monster-monster itu membuat lubang yang cukup besar. Di tempat lain, William melihat bahwa Tofar sudah tak ada di dalam kamarnya. Ternyata, Tofar dan Ballard mengendap-endap mencoba masuk ke dalam gudang senjata. Ballard lalu memasang bom untuk menjebol pintu.
William dan Sen yang mendengar ledakan itu pun memeriksanya. Di dalam gudang senjata, Ballard mengambil misiu-misiu yang disimpan. William kemudian datang mencegah mereka berdua. Tovar mengajak William ikut kabur dengannya. Namun William menolak. William mencoba memujuk mereka agar tak berbuat zolim. Namun Ballard tak mau mendengarkan dan malah menjatuhkan bola besi menimpa William. You come with me. Sementara itu, jutaan monster yang telah berhasil masuk menembus tembok besar kini sedang bergerak menuju ibu kota. Jika monster-monster itu berhasil mencapai ibu kota dan mendapatkan makanan yang banyak, mereka pasti akan berkembang biak menjadi jauh lebih banyak lagi. Lin menyuruh pasukannya untuk segera bergerak menuju ibu kota menggunakan balon udara. Meskipun mereka belum pernah menguji coba balon udara itu, Lin tak memiliki pilihan lain karena waktu sangatlah terbatas. Mereka harus bergerak cepat untuk menghentikan monster-monster itu sebelum mereka mencapai ibu kota. Di dalam ibu kota, Kaisar Muda yang penasaran melihat monster Tauti dari jarak dekat. Dia ingin tahu lebih banyak tentang makhluk mengerikan ini yang telah menyebabkan kekacauan di perbatasan. Dengan hati-hati, Kaisar Muda mendekati kerangkeng tempat monster Tauti ditahan. Di sisi lain, Lin menangkap William dan marah menuduhnya membantu rekan-rekannya mencuri bubuk mesiu dari dalam gudang senjata. William mencoba menjelaskan jika dirinya tak berbuat demikian dan mencoba menghentikan Tovar dan Ballard. Namun Lin tak percaya. Lin bahkan akan menghukum mati William. Namun kemudian datang Sen yang memberitahu Jenderal Lin bahwa William tak bersalah. Sen menyaksikan semua itu sehingga Lin mencabut hukuman atas William. Di sisi lain, Ballard menyuruh Tovar naik ke atas bukit untuk mencari jalan saat mereka berusaha melarikan diri. Di saat Tovar naik ke atas bukit, ternyata Ballard mencuri kuda mereka dan meninggalkan Tovar sendirian di atas bukit. Sedangkan di atas tembok besar, semua pasukan bersiap-siap naik balon udara menuju ibu kota. Namun karena balon udara itu tak stabil, beberapa balon terbakar dan terjatuh. Beberapa lainnya berhasil terbang. Sementara itu, Sen membebaskan William. William lalu bertanya kepada Sen kenapa Jenderal Lin membebaskannya. Sen menjawab bahwa saat ini monster Tauti berhasil menembus tembok besar dan bergerak menuju kerajaan. Mereka telah gagal melindungi tembok, sehingga Lin sengaja membebaskan William agar William pergi untuk memperingatkan seluruh dunia mengenai ancaman monster ini. Wang memiliki satu teori bahwa jika ratu monster dihabisi, maka jutaan monster yang lain akan ikut meninggoy. Namun hal itu pasti akan sulit dilakukan. Bukannya pergi, William malah memilih untuk ikut pergi ke ibu kota membantu Lin dan pasukannya. Sen kemudian datang ingin ikut bertempur bersama William. Mereka berdua siap menghadapi bahaya dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman monster-monster tersebut. Di sisi lain, di perbukitan rombongan bandit gurun menangkap Ballard. Saat para bandit itu menggeledah barang bawaan, seorang yang tak tahu apapun tak sengaja melempar bom mesiu ke dalam kobaran api. Karena merasa benda itu tak berharga, akhirnya bom itu membuat kumpulan orang-orang itu apes dan pergi ke alam barzah. Di dalam istana, penasihat kaisar mengambil batu magnet untuk mengetes seberapa jauh bisa menenangkan monster Tauti. Tiba-tiba, monster itu bangun dan mengamuk. Monster yang sudah sadar itu mengirimkan sinyal kepada Ratu Monster untuk memberitahu bahwa lokasi kerajaan ada di lokasinya saat ini. Mendengar sinyal tersebut, Ratu Monster langsung mengarahkan jutaan monster lain menuju arah ibu kota. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, jutaan monster itu bergerak menuju ibu kota. Keesokan harinya, sesamanya di ibu kota, Lin melihat keadaan ibu kota yang sudah porak-poranda diserang jutaan Tauti. Lin dan pasukannya pun berusaha melawan monster-monster itu dengan gigih. Namun, di tengah pertempuran sengit, Lin terjebak dan terancam di mangsa monster. Di saat itulah, William datang menolongnya. Dari atas, Lin dan William melihat jutaan monster mengelilingi Ratu Tauti. Para kadal Tauti itu sedang memberi makan Ratu Monster. Lin dan yang lain kemudian mendaratkan balon udara di dalam istana. Lin langsung menghadap kaisar yang ketakutan dan menyalahkan Lin karena tak becus menghalau para monster. Penasihat Wang lalu mencoba menenangkan kaisar dengan berkata jika dirinya memiliki ide untuk mengatasi situasi ini. Wang memperlihatkan jalur irigasi bawah tanah dan menjelaskan rencananya. Mereka akan membawa monster yang sebelumnya tertangkap lalu mengikatkan beberapa bom di tubuhnya dan kemudian memberinya makan.
Nantinya monster itu akan memberi makanan kepada sang ratu. Di saat itulah mereka akan mengincar bom di tubuh monster itu untuk meledakkan ratu monster. Kemudian rencana pun dilaksanakan. Mereka membawa monster itu melalui jalur irigasi bawah tanah. Namun dari atas monster-monster menangkap beberapa pasukan kerajaan. Sen terluka dalam serangan ini. Sen menyuruh William dan yang lain melanjutkan misi tanpa dirinya. Di saat itu terlihat beberapa monster menjebol jalur irigasi. Sen pun bangkit dan kemudian sesamanya di bawah menara, Wang melihat para monster memberi makan ratu monster di hadapannya. Misi pun dilanjutkan. Batu magnet dilepas dari tubuh Tauti yang tertangkap. Monster itu pun kembali bangun, namun tak bisa menyerang karena ada batu magnet. Monster itu lalu memakan makanan yang ada di sana dan kemudian keluar. Monster itu bergerak masuk ke dalam lingkungan ratu untuk memberi makan. Melihat kesempatan ini, William dan Lin naik ke atas untuk memanah. Sementara Wang di bawah menghalau monster dengan batu magnet. Semua berjalan sesuai rencana dan mereka siap untuk melaksanakan serangan terakhir. Sesamanya di atas, William melesakan anak panahnya, namun monster-monster itu menciptakan perisai yang kuat. Serangan William gagal mengenai sasaran. Menyadari ada bahaya, Ratu Monster menyuruh jutaan monster mengepung dua menara di dekatnya, tempat William dan Lin berada. Situasi menjadi semakin genting, dan mereka harus berpikir cepat untuk mengatasi ancaman ini dan menyelamatkan diri. Wang lalu melemparkan magnet yang dia bawa kepada Lin dan William, dan mengorbankan dirinya sendiri untuk memberi mereka kesempatan melanjutkan misi. Ratu Monster yang melihat posisi William menyuruh jutaan monster lain menyerang menara William berada. Karena bom hanya tinggal satu, bom dipasang di tombak mereka dan mereka melompat bersama-sama. William melemparkan magnet agar para Tauti tak bisa bergerak. Sementara Lin melemparkan tombak yang dipasangi bom. Dan akhirnya bom itu berhasil meledak menghancurkan Ratu Monster seketika. Jutaan monster yang ada di sana tak bergerak dan berjatuhan. Di keesokan harinya, William masuk ke dalam penjara tempat Tovar ditahan. Karena William telah membantu kerajaan Lin, maka raja memberi pilihan kepada William, yaitu hadiah bubuk mesiu atau membebaskan Tovar. William pun memilih untuk membebaskan sahabatnya itu. Setelah terbebas, mereka pun langsung pergi dari kerajaan Cina. Lin melihat mereka berdua pergi dari kejauhan dan bilang jika Philip sudah. Are you sure you don't want to go back? I just don't trust you to make it out of here alone. The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah kadangkala kita bisa keliru, namun dalam kekeliruan itu tetaplah lurus. Karena kekeliruan bukanlah kesalahan. Karena sebuah kekeliruan kadangkala bisa membuat kita menuju kekeliruan yang baik. Akhir kata, anjing laut makan tempura. Momen mau cabut dan sampai jumpa.